mengedepankan kepentingan bangsa sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan perdagangan internasional melalui ekspor dan impor komoditas. Saya kira ini masih ini, jadi tidak perlu kita masuk pada poin kedua. Ketiga, Komite 2 dan Kementerian Perdagangan memahami Indonesia merupakan penghasil kakao dan rotan di dunia dan sebagai negara 16 terbesar di dunia juga merupakan pasar yang besar bagi produk hilir industri kakao dan rotan. Untuk itu perlu didorong tumbuhnya industri hilir agar pasar Indonesia dapat lebih dipenuhi dengan industri dalam negeri. Bagaimana Bapak Ibu? Sekarang Ibu lebih dipenuhi oleh produk industri. Dapat lebih dipenuhi oleh Indonesia ke depan dapat lebih dipenuhi oleh produk industri dalam negeri dengan nilai. Ya. Kemudian kita bergeser pada poin keempat. Komite 2 dan Kementerian Perdagangan memahami setiap perubahan kebijakan perdagangan khususnya perdagangan internasional akan sangat berpengaruh bagi pelaku usaha dan petani. Untuk itu, setiap perubahan kebijakan tersebut perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan secara komprehensif para pemangku kepentingan. Setuju? Ya, kita masuk pada poin kelima. Komite 2 dan Kementerian Perdagangan menyepakati perlunya menumbuhkan industri hilir rotan dan kakao sampai ke daerah-daerah serta penghasil untuk meningkatkan sentra penghasil untuk meningkatkan pendapatan dari nilai tambah produk hilir sehingga dapat meningkatkan taraf hidup petani rotan dan kakao dan dalam perekonomian bangsa dan kakao dan diapus. Bagaimana poin kelima Bapak Ibu? Itu meningkatkan taraf hidup petani rotan dan kakao di sini. Ya. Silakan. Ingin juga selain rotan dan kakao dari memasukkan hasil hutan kayu bisa masuk di dalam Kebutuhan lainnya. Yang di atas ini. Yang di komunitas lainnya. Absolutan bukan kayu. Komite 2 dan Kementerian Perdagangan menyepakati perlu menumbuhkan industri hilir rotan dan kakao dan hasil hutan lainnya sampai ke daerah-daerah sentra penghasil untuk meningkatkan pendapatan dari nilai tambah produk hilir sehingga dapat meningkatkan taraf hidup petani rotan dan kakao. Kalau yang nggak punya hutan gimana itu? Yang ini Pak, maksud saya hasil hutan bukan kayu, karena undang-undangnya ada yang mencampurkan itu. Selanjutnya, 6.
Bagaimana pada poin kelima, Bapak Ibu? Apa ada pandangan dari Wamen dan Saudara? Kalau boleh, lagi-lagi ini kan konteksnya adalah untuk industri. Kalau misalnya hasil hutan, tadi kan kita ingin mencoba melihat konteksnya lebih di perdagangan. Jadi hasil hutan bukan kayunya, itu bisa dibikin sendiri. Ada poin sendiri lah. Termasuk juga tadi kan komoditi-komoditi lain. Komoditi lain seperti pala, hasil hutan bukan kayu itu dipisahkan aja, dicabut aja dari situ. Dihilangkan dulu itu. Yang bukan kayu itu dihilangkan dulu. Dia masuk pada poin sendiri. Rotan dan bisa kita susun ya, poin kelima di revisi. Kemudian kita masuk pada poin ke-6. Komite 2 dan Kementerian Perdagangan menyepakati perlu menumbuhkan industri hilir hasil hutan, bukan kayu, dan komoditi lain. kalau boleh, ini juga bukan industri hilirnya, yang perlunya pengembangan. Pengembangan. Kita tidak menumbuhkan hasil hutan, bukan kayu. Industri hilir hapus. Industrinya juga Industri. kita dimarahi Pak Hidayat. Perdagangan saja. Pengembangan hasil hutan bukan kayu dan komoditas. Iya betul. Pengembangan perdagangan hasil hutan bukan kayu dan Komoditas lain seperti ya, hasil hutan bukan kayu dalam kurung ini, karena itu spesifikasi ini dalam satu. Lainnya seperti daging pala dan kobra. Dalam tanda kurung tadi hasil hutan bukan kayu tadi kayu gaharu kemudian enggak tadi masuk ke mungkin dan Sebenarnya kalau berbicara tentang mohon sesuatu, jadi kalau berbicara begitu masalah para ini masuk pada itu yang bersemangat ya. Masalah lagi masuk. Ya, coba lihat.